Hello, people again. This is Michael and Indri, and we are sharing from Charis Bible Studies the balance between faith and grace, grace and faith. And this is lesson 9, believe and receive. Halo semuanya, kita bertemu kembali dengan Michael dan Indri dalam studi Alkitab Charis, yaitu keseimbangan antara kasih karunia dan iman. Kita sampai pada pelajaran ke-9, yaitu percaya dan menerima. And I am so full of joy because God gave us joy to share, because He is a perfect God and He is doing so much to show His love that He did in Jesus. Saya sangat bersukacita karena Tuhan adalah penuh juga sukacita. Dia memberikan kasih-Nya, kasih setianya melalui anaknya Yesus Kristus. And I was in the shower, and then I said, Lord, shower your blessing upon me. And this is like something the Old Testament speaks about, because actually the blessings come from the inside to the outside. Pada saat saya sedang mandi, saya berkata, Tuhan, siramilah saya dengan kasih karuniamu, dengan berkat-Mu. Karena seperti yang dikatakan di perjanjian lama, berkat Tuhan juga mengalir dari dalam dan keluar untuk memberkati banyak orang. Because Jesus said, let's read in the Bible, Ephesians 2, verse 8. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it's the gift of God. Karena juga firman mengatakan di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. I just told Indri how excited I am that God created the earth and everything is ready and He placed us to enjoy it. Hallelujah. Saya baru saja berbagi dengan Indri. Saya sangat bersemangat karena pada saat penciptaan, Tuhan sudah menyediakan semuanya di dunia ini sebelum Ia menciptakan manusia. Haleluya. So, if you are born again and receive Jesus as your Lord and Savior, then, and people prayed for you to receive the Holy Spirit, then you got everything inside of you. The same power that raised Jesus from the dead is living inside of you. Jadi jika kita sudah lahir baru dan menerima kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, maka semua berkat yang dikaruniakan Tuhan ada di dalam diri kita, termasuk kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam diri kita. Semua kuasa itu sudah disediakan di dalam diri kita. So actually, because He provided everything, the trees and the fishes and all the soil and the oil and everything, the rain, the sun, then we can enjoy it because God is the giver of all this. Dan Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dia menyediakan tanah, tumbuh-tumbuhan, Dia menyediakan air, bulan, bintang, dan semuanya, udara. Semuanya sudah disediakan Tuhan untuk kita, sehingga kita hanya tinggal menikmati kasih karunia-Nya itu. And to make it more plain, I was not clothed with clothing when I came out of my mother's belly. I only had this what I have already. Dan yang contoh sangat sederhana adalah kita semua dilahirkan tanpa baju yang kita pakai. Kita dilahirkan semuanya sudah lengkap, sempurna, dan tidak sederhana, tidak memakai baju. So, and then God says, because we are His temple, He said, I give you the Holy Spirit, the power that raised Jesus from the dead. He is living inside of you right now. Hallelujah. Dan karena Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka Ia pun sudah menyediakan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Karena Roh Kudus-Nya itulah kita mempunyai kuasa di dalam Tuhan. Haleluya.
So, and then you know that you received the things that he wants you to have by faith. It's the gift from God. So you cannot say to God, oh, if I read my Bible enough, then you will answer me with your grace. Hallelujah. Dan kita pun harus mengetahui bahwa semuanya itu diberikan sebagai kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, wah kalau saya membaca Alkitab saya, maka Tuhan akan memberikannya. Tidak, itu semua kasih karunia dan berkat dari Tuhan. As we read, the grace is there already and we receive it by faith. We cannot pull God to give us faith or to give us grace. He already provided because we heard that God says, I love you. Do you receive me as your Lord and Savior? Jadi firman Tuhan itu semua kasih karunia ada dalam firman Tuhan. Jadi kita hanya perlu menerimanya dengan iman kita. Tuhan mengasihi kita, sehingga kita harus percaya kepadanya. Tuhan mengatakan, saya mengasihi kalian, dan kita menerimanya sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita. So all the blessings that God says, there are already all the blessing, all the gold and all the silver, all the water, all the seed to have grain and to have bread, to have cotton, to make clothes, everything is there. The iron, everything is there. Hallelujah. Jadi berkat Tuhan sudah sangat sempurna. Semua Tuhan sediakan di dunia ini sangat melimpah. Semua bebatuan, lalu tanam-tanaman, untuk makanan, semuanya untuk kita membuat pakaian dan barang-barang di dunia ini, semua bahan bakunya sudah disediakan oleh Tuhan. Haleluya. And then God said, let's have a relationship so they can enjoy the maker who gave you all those things. Hallelujah. Lalu Tuhan mengatakan, marilah kita berhubungan, melakukan hubungan satu sama lain, sehingga kita pun bisa menerima kasih karunia-Nya, bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Haleluya. So when there is sickness in your body, you don't have to ask for healing because the healing is already provided for. Just put the sickness out of your body. Hallelujah. Jadi jika kita mengalami rasa sakit di tubuh kita, kita tidak perlu lagi memohon kesembuhan bagi Tuhan. Karena kesembuhan itu sudah tersedia di dalam tubuh kita. Yang hanya kita lakukan hanyalah menerima dan percaya bahwa kesembuhan itu sudah terjadi di dalam tubuh kita. Haleluya. For example, the sickness is dirt and the sickness is like rubbish or something ugly, something smelly, and it doesn't belong in your clean temple. You say, I resist this sickness. In the name of Jesus, you're not welcome in this holy body, in this holy temple. In Jesus' name, get out of here. Hallelujah. Jadi kita bisa analogikan penyakit itu seperti sampah, seperti sesuatu yang sangat tidak berguna. Lalu kita harus menolaknya, kita harus mengatakan pergi sakit penyakit dari badanku karena tubuhku ini adalah bait Allah. Kita memerintahkan penyakit itu untuk pergi. Haleluya. So we read in 1 Peter 2 verse 24, who his own self bare our sins in his body on the tree, that we, being dead to sin, should not live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Hallelujah. Seperti dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul kesalahan kita di kayu salib. Lalu dengan bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Haleluya. So 2,000 years ago, God says it's finished. He took all the sickness and all the sin upon him, and he said that he is finished. So we receive what he already has done 2,000 years ago. Hallelujah.
We are healthy, we are wealthy because what he has accomplished 2000 years ago. Jadi kesembuhan itu sudah disediakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi ia sudah menyediakan semuanya, ia sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi yang perlu kita lakukan hanya percaya dan menerima kesembuhan itu. Haleluya. For example, like if you step into your car and you know that the car is filled with petrol or gas or electric, what do you have to do to make it go forward? You have to put the button on that it will start, or put the ignition on that it will run. Hallelujah. Jadi analoginya adalah kita mempunyai mobil, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menyalakan mobil itu? Maka kita mencari di mana aliran listriknya. Kita mencari tombol untuk menekan atau untuk memasukkan kunci mobilnya sehingga mobilnya itu bisa menyala dan kita bisa mengendarainya. So actually, to turn on the key is to turn on your faith to receive what already is provided for. Healing, forgiving of sickness, forgiving of sins. Hallelujah. Jadi sebenarnya kunci mobil itu analogi dari firman kita. Kita hanya perlu menyalakan firman kita untuk menerima semua yang sudah disediakan Tuhan. Tuhan menyediakan kesembuhan, Tuhan menyediakan kelimpahan ke dalam hidup kita. Kita hanya perlu percaya dan menerimanya. Haleluya. So we can read that in Ephesians 1:19 and 20. And what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead and set him at his own right in the heavenly places, right hand in the heavenly places. Seperti di Efesus 1 ayat 19 dan 20, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. So I don't have to ask God to love me or to bless me. He said, you are a blessing already because you are created in my image. How can God not love you because he created you and he wants to relate with you? Jadi saya tidak lagi memohon pada Tuhan untuk menyayangi saya atau untuk memberkati saya. Karena Tuhan sudah menciptakan kita semua seperti gambarannya, serupa dengan Dia. Jadi bagaimana mungkin Tuhan tidak menyayangi kita semua karena kita adalah gambaran sempurna dari Bapa kita. Haleluya. So if you are a son or a daughter of God, he said in the word, I will not leave you nor forsake you. You will be blessed when you come in, when you go out. You will be a blessing to bless others. Hallelujah. Jadi jika kita adalah putra dan putri, kita adalah anak-anak Bapa kita di surga, maka kita sudah diberkati. Kita diberkati kemana saja kita pergi. Kita diberkati pada saat kita datang ke suatu kota, atau kita diberkati pada saat kita pergi ke kota lain. Karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. So his power is inside of us. His love is inside of us. His peace is inside of us. His joy is inside of us. Hallelujah. Jadi kuasa Bapa kita ada di dalam diri kita. Kasihnya di dalam diri kita. Damainya di dalam diri kita. Dan sukacitanya di dalam diri kita. Haleluya. Let's read in Colossians 2, verse 9 and 10. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power. Seperti ditulis di Kolose 2 ayat 9 sampai 10, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa.
So you choose to live in the blessing because God said, I bless you. When you come in, when you come out, why you are blessed? Because God's biggest blessing is Christ Jesus himself by his Holy Spirit lives inside of you. You are related to him because he sees you perfect. Jadi kita ada dalam berkatnya dia, dalam berkat Tuhan, karena Tuhan mengatakan, saya akan memberkati kalian semua, kemanapun kalian pergi. Dan dia ada di dalam diri kita. Jadi kasih karunia-Nya sudah sempurna di dalam diri kita. Haleluya. He's focused on the Holy Spirit that lives inside of you. He's focused on the joy because he saw Jesus on the cross and said, this Jesus will go to heaven, but I'll leave the Holy Spirit inside you and me. Jadi Tuhan sudah menaruh Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Karena Yesus mati di kayu salib lalu bangkit dan pergi duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Namun dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk hidup di dalam kita dan menjalin hubungan dengan Bapa. And that is the fullness of the Godhead bodily. We can read that in Galatians 5:22 till 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Dan itulah kepenuhan Tuhan, seperti kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. So, for example, he gave you ears to hear good things, not garbage or dirty things or gossip or other things that doesn't please him. Jadi seperti ia memberikan kita pendengaran untuk mendengarkan kabar baik, hal-hal yang baik. Dan pendengaran kita bukan diciptakan untuk mendengarkan hal-hal negatif, hal-hal yang tidak berguna bagi diri kita. You hear the things that give him love, joy, and peace, that are friendly, goodness, faithful, meekness, temperance. You think about those things and you hear good news. When you read the Bible, you hear how God loves you. Jadi kita membaca firman dan kita mendengarkan kabar baik, hal-hal baik yang penuh sukacita, damai sejahtera, kasih sayang Allah. Kita mendengar hal-hal yang baik itu melalui firman Tuhan. Itulah yang kita gunakan untuk pendengaran kita. So also with the tongue, we can praise God or curse people. Juga sama dengan lidah kita bisa memilih untuk memuji Tuhan atau untuk berkata yang tidak baik kepada sesama kita. And then we decide to bless people because God says we are a blessing. So to love our enemies and even pray for those who persecute us. Hallelujah. Lalu kita memilih untuk memberkati sesama kita. Karena firman mengatakan bahwa kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Dan kita harus memaafkan orang-orang yang menganiaya kita. Haleluya. So why is that? Because I draw out of the source of God, that is the Holy Spirit, and it says that is love, I can love others. Kenapa bisa demikian? Karena saya mengeluarkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Saya mengeluarkan hal-hal yang sudah disediakan oleh Roh Kudus, sehingga saya bisa memberkati sesama kita dan mengasihi mereka. And I know my identity because I am loved, so I can love others. And I love my neighbor as myself because I know God smiles at me, is happy with me. Hallelujah. Dan saya tahu identitas saya di dalam Kristus. Saya bisa mengasihi orang lain sesama saya karena Tuhan juga mengasihi saya. Saya bisa juga memberkati banyak orang karena Tuhan pun memberkati saya. Tuhan tersenyum pada saya. Haleluya. So if I focus on what Jesus has accomplished, he said, I forgive you so I can forgive others.
Jadi jika saya memfokuskan pikiran saya terhadap apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib, maka saya pun bisa memberkati banyak orang. As we read in Ephesians 1 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Seperti dikatakan di Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. So you don't have to look for blessings outside of you. The blessings are already inside of you. All spiritual blessings in Christ Jesus. He has given you, and out of it you can bless others, and you are blessed. Hallelujah. Jadi kita tidak perlu lagi mencari berkat itu di luar diri kita, karena semua berkat melimpah itu sudah ada, disediakan, diberikan dalam bentuk kasih karunia di dalam diri kita. Semuanya sudah ada di dalam diri kita. So that is our identity, our inner man, the Holy Spirit. That's our source. That's why we live for. That's how we can please God. Because it's not by might, it's not by power, but by the Holy Spirit. Hallelujah. Jadi itulah yang memberkati hidup kita. Jadi tidak lagi dengan kekuatan kita, tidak lagi dengan usaha kita, tetapi berkat itu karena Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. And also in Colossians 3 verse 1 says, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Seperti dikatakan di Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. What he will say is, because Christ is already perfect, sitting at the right hand of the Father, but he sits in our lives, actually by the Holy Spirit. Hallelujah. Jadi seperti tugas yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus, dia sekarang sudah di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kita pun melakukan tugas kita di dunia dengan penuh kemenangan di dalam Kristus. Haleluya. But because we still have a body and we still have a will, we can do good things or we can do bad things. And of course, the good things have good results, bad things have bad results. Hallelujah. Jadi karena di dunia ini kita masih hidup di dalam tubuh kita, maka kita bisa memilih hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Maka kita pilihlah hal-hal yang baik, karena hal baik menghasilkan buah yang baik, sementara hal yang buruk juga menghasilkan buah yang buruk. Pilihlah yang baik. So because God said we are holy, because the Holy Spirit lives in us, we can live a holy life pleasing to God. And he said, you can please me by the Spirit that is inside of you. Hallelujah. Jadi karena Bapa mengatakan bahwa kita adalah dibenarkan oleh Kristus, di dalam Kristus, maka kita harus memilih hal-hal yang benar, yang suci di mata Bapa, karena kita sudah menyenangkan hati Bapa oleh Kristus. Haleluya. So we please him by the truth and by the power that lives inside of us. Jadi kita menyenangkan hati Bapa karena kita menerima kebenaran dari Kristus dan kita menerima kuasa dari Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Bapa. So those who worship him in spirit and in truth. Dan Bapa mengatakan bahwa yang menyembah Bapa, ia menyembah dalam roh dan kebenaran. And this is what we do as Christians. We decide to do his will, not what we feel or what our senses will tell us. We decide what the Holy Spirit tells us to do and what the word tells us to do. Hallelujah.
Jadi inilah yang kita lakukan sebagai orang Kristen, kita harus memutuskan untuk melakukan hidup kita sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan kehendak kita sendiri. Dan kita melakukannya di dalam Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Haleluya. So if sickness wants to attack you, send it out. If the wrong thoughts want to attack you, send it out, resist it, and he will flee from you. Amen. Jadi jika sakit penyakit hendak masuk ke dalam tubuh kita, kita harus menolaknya. Jika ada pikiran buruk hendak menguasai pikiran kita, kita harus menolaknya. Karena kita sudah sembuh. You are prosperous, you are a blessing, so have a blessed week. Think about the things that we told you, read it over again, and stay blessed. And I hope to see you. Subscribe, tell all the people to watch this program because it will benefit you. Hallelujah. Jadi kalian semua adalah berkat bagi Bapa dan kalian semua hidup dalam kelimpahan di dalam kasih Kristus. Jadi kalian nikmati hidup-hidup kalian dan minggu-minggu kalian yang menyenangkan bersama Kristus. Ingat untuk subscribe karena pelajaran berikutnya akan sangat memberkati kalian dan sesama kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Memberkati Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Sampai jumpa. Alrighty.